Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda Soleh-Soleha kelas 3. Bagaimana kabar semuanya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 untuk subjek SBDP. Silahkan sebelum memulai pembelajaran, pastikan Ananda sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan juga sudah berjemur jika cuacanya memungkinkan. Kemudian silahkan Ananda duduk yang rapi, beserta alat tulisnya disiapkan semuanya, juga pensil penghapus, kemudian buku paketnya juga jangan lupa disertakan ya. Sekarang Anandaku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kalau sudah begitu, silahkan Ananda buka buku paketnya di halaman 144. Ibu mau tanya dulu. Kemarin, beberapa hari ke belakang, Ananda sudah belajar tentang macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Coba disebutkan apa saja, mulai dari keberagaman flora, juga keberagaman makanan khas daerah, keberagaman suku bangsa, dan juga keberagaman tarian daerah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia yang lainnya, yaitu keberagaman dalam gambar dekoratif. Nah, di sini di halaman 144 sudah ada contohnya. Ini ada gambar dekoratif dari Sulawesi. Ini sangat khas, artinya khas ini dia berasal dari Sulawesi asli dan tidak bisa menyamai dengan daerah-daerah lainnya. Yang pertama, ada motif pakadang pau. Motif pakadang pau ini coba Ananda perhatikan, bentuknya seperti apa? Bentuknya menyerupai spiral. Tahu obat nyamuk? Nah, obat nyamuk juga spiral, tapi yang ini spiralnya lebih ke berbentuk persegi. Nah, motif pakadang pau ini ternyata mempunyai arti. Pakadang pau ini diambil dari kata mangga dalam bahasa Sulawesi. Ternyata motif pakadang pau ini adalah berasal dari atau terinspirasi dari pengait mangga. Motif pakadang pau ini punya arti. Artinya, kita kalau mencari rezeki itu harus dengan cara yang baik. Sedangkan selanjutnya ada motif nek limbongan. Kemudian ada motif pak tedong. Yang terakhir ada motif paksulan sang buah. Semuanya Ananda perhatikan, pasti semuanya itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki pola tertentu. Jadi gambarnya sangat tersusun, berpola, tidak sembarangan, tidak acak-acakan. Itulah yang disebut dengan ciri khas dari gambar dekoratif. Lalu Ananda ini bertanya, apa sih sebenarnya gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar yang berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu. Nah, kemudian karena namanya saja dekoratif, berarti dia memiliki sifat dekoratif. Artinya, dia berfungsi untuk hiasan. Tetapi, hiasannya tidak hanya sekedar sebagai lukisan yang dipajang di dalam rumah saja. Gambar dekoratif ini terutama yang khas dari daerah-daerah, seperti contohnya dari Sulawesi tadi, digunakan untuk rumah adat juga. Jadi di rumah adatnya juga ada pola dekoratif. Coba kita perhatikan di halaman 145. Di halaman 145 ada rumah adat suku Toraja yang namanya rumah Tongkonan.
Kalau diperhatikan dengan seksama, di situ ada pola-pola yang membentuk gambar dekoratif. Contohnya, diuraikan dalam buku pedoman atau buku paket halaman 145, yaitu ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, dan juga garis bergelombang. Nah, kesemua garis ini membentuk suatu pola tertentu sehingga dilihatnya menjadi indah atau memiliki juga sifat dekoratif. Ananda semuanya, gambar dekoratif ini seringkali terinspirasi dari fenomena atau keadaan alam di sekitarnya, di sekitar manusia yang membuat gambar dekoratif tersebut. Jadi, kita juga bisa membuat gambar dekoratif di rumah. Biasanya, yang dibuat gambar dekoratif adalah tumbuhan, hewan, atau juga alam di sekitarnya yang bersifat indah. Dan gambar dekoratif ini dibuat menggunakan pewarna, tentu saja membutuhkan pensil untuk membuat sketsa, kemudian pewarna, kuas, pensil warna, dan pewarna-pewarna lainnya yang Ananda suka. Kemudian media gambarnya yaitu kertas gambar. Sekarang Ibu akan ajak Ananda untuk membuat gambar dekoratif. Silahkan disimak beserta penjelasan langkah-langkahnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat-alat dan bahan untuk membuat gambar dekoratif, yaitu pensil, penghapus, pensil warna, dan juga kertas putih. Langkah pertama adalah membuat rancangan atau gambar berupa motif hias atau ornamen pada kertas yang sudah Ananda semuanya siapkan. Nah, membuat rancangan atau gambar ini bisa dilakukan dengan menggunakan pensil terlebih dahulu supaya kalau misalkan ada salah, maka lebih mudah untuk dihapusnya. Di sini Ibu akan membuat gambar dari bunga, terinspirasi dari bunga. Gambar dekoratif yang terinspirasi dari bunga. Langkah selanjutnya adalah memberi warna. Di sini Ibu menggunakan pewarna yaitu spidol. Ananda semuanya boleh menggunakan pewarna-pewarna lain yang ada di rumah, misalnya pensil warna, krayon, atau boleh juga cat air. Diwarnai sesuai selera sehingga gambar tampak lebih indah. Nah, setelah itu nanti Ibu akan memperlihatkan hasil akhir dari gambar yang Ibu buat. Jadi tugas hari ini yaitu membuat gambar dekoratif. Boleh terinspirasi dari hewan, dari tumbuhan, dari bunga-bungaan, atau dari keadaan alam di sekitar Ananda semuanya. Nah, tidak langsung dikumpulkan, melainkan dikumpulkan nanti hari Senin. Ya, jadi tugas hari ini membuat gambar dekoratif. Khusus untuk Ananda kelas 3B, Ibu tekankan untuk prosesnya. Jadi Ibu tidak menilai dari hasil akhirnya saja, melainkan dari prosesnya juga. Maka Ibu harapkan Ananda semuanya membuat video singkat dari proses pembuatan gambar dekoratif ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.